Saudaraku sekalian, adik-adik semua, perlu saya jelaskan kepada saudara-saudara bahwa apa yang sudah kita umumkan itu adalah sesuatu yang sah, ya, sesuai aturan yang berlaku, dan kami siap bertanggung jawab itu sampai dimanapun. Pertama, yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa kenapa Raja Ampat tidak mengumumkan sesuai dengan jadwal yang sesungguhnya sebelumnya, sehingga adik-adik datang dan saya juga temui. Waktu itu tidak dapat kita umumkan. Mengapa? Karena kuota orang asli Papua tidak sampai 80%. Karena itu sehingga seluruh bupati dan termasuk Bapak Gubernur se-Papua Barat melakukan pertemuan, dan kalian tahu semua pertemuan di Jakarta, maka keluarlah surat Kemenpan memberikan ruang kepada seluruh pemerintah daerah di Papua Barat melakukan pencermatan dan pemetaan terhadap hasil yang sudah ada. Hasil pencermatan dan pemetaan itu hari ini keluar. Saudara-saudara boleh hitung, ya, sesuai dengan hitungan yang ada di kami, lebih dari 80% OAP dinyatakan lulus dalam pengumuman kemarin. Lebih dari 80%. Ini adalah perjuangan, ya. Hasil yang kita perjuangkan harusnya mendapat apresiasi. Kami juga sadar betul bahwa jumlah orang pencari kerja yang mendaftar lebih dari 2.000, kuota hanya 320. Keputusan ini diambil pasti tidak bisa memuaskan semua orang, tetapi ini harus kita ambil. Kenapa harus kita ambil? Karena jika kita ulur, maka yang dirugikan adalah 320 orang itu sendiri. Untuk itu sehingga berbagai upaya, prosedur dan mekanisme kita lalui, kita surati dan lain sebagainya, maka saya diperintahkan untuk sebagai ketua, ya, panitia seleksi daerah mengumumkan hasilnya. Saya hanya mengumumkan hasilnya, jadi menginformasikan hasil itu kepada publik, gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa dokumen yang saudara-saudara sampaikan itu adalah dokumen bagi kami. Suatu dokumen negara itu dia dinyatakan dokumen negara apabila telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jika belum ditandatangani, itu tidak kategori dokumen negara. Sehingga sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, karena itu pertemuan seluruh bupati itu sehingga akhirnya formasi 2019 dan 2020 itu akan segera diumumkan, dan kita berupaya untuk bisa dapat kurang lebih 1.000. Apa maksudnya? Sehingga saudara-saudara semua yang belum masuk di seleksi tahun ini, kita berharap, ya, belajar yang baik dan lain sebagainya, sehingga di seleksi berikut kita bisa lolos. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara bahwa apa yang kami umumkan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita lihat jumlah peserta yang ikut itu kurang lebih 2.000 lebih dan 652 halaman. Di mana-mana termasuk Kota Sorong. Yang diumumkan hanyalah nama-nama yang lulus, belum ada dimanapun diumumkan seluruhnya. Berarti 652 halaman harus kita paparkan. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi, pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengatur, tidak bisa diatur dari luar. Harus gini, harus begitu, harus itu kewenangan kami. Kami umumkan itu sudah prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika saudara-saudara tidak puas, kami juga menyadari itu, bahwa pengumuman ini disampaikan pasti tidak bisa memuaskan semua orang karena formasi hanya 320. Kita tahu bahwa jumlah orang asli Papua yang lulus, ya, sebagaimana informasi yang mungkin saudara-saudara dengar langsung dari Kepala BKD, hanya 79,21%. Sehingga Bapak Bupati mengambil kebijakan, ya, dan kebijakan itu diambil berdasarkan surat Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara, Bapak Menteri sendiri yang tanda tangan setelah pertemuan seluruh bupati. Berarti formasi orang asli Papua, ya, yang diisi oleh non orang asli Papua harus diisi oleh orang Papua, kan begitu. Berarti ada orang yang harus kita korbankan di situ. Berikut saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, mungkin saudara-saudara tahu ada orang asli Papua yang saat verifikasi salah dilakukan, akhirnya dia harus ikut di formasi umum dan dia tidak lulus waktu itu. Berdasarkan itu, untuk menambah kuota orang asli Papua,
kami harus memberikan argumentasi kepada Kementerian Pendaya-Gunaan dan Peraturan Negara bahwa dia orang asli Papua. Karena kuota orang asli Papua tidak cukup, maka kita harus naikkan dia walaupun dia di formasi bukan orang asli Papua. Silakan cek, kami punya data itu. Tidak beretika sekali jika saya sebut namanya di sini. Bilang bahwa ada yang tidak ikut tes lulus. Memang. Hari ini tunjukkan itu ke saya. Hari ini. Siapa namanya? Oke, Bapak, ingin saya sampaikan itu. Saya jamin 1000%. Karena apa? Ingat ya, ini ada aplikasinya. Saya jelaskan dulu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara, itu aplikasi bagi mereka yang tidak isi di saat tes, nama tidak akan muncul. Nama tidak akan muncul di sistem itu. Bagaimana kami bisa rekayasa, bagaimana orang yang tidak tes ikut naik? Saya mendapat banyak masukan, ya. Saya mendapat banyak masukan. Nama ini. Kita cek seluruh hadir. Silakan Anda cek di BKD sana peserta yang ikut seleksi. Sekarang tunjukkan siapa namanya. Siapa namanya? Jangan kita bilang ada yang masuk siluman tidak ikut tes, siapa namanya? Harus jelas. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.